Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali tanggal 9 November 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan mengenai konser malaikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi setiap momen kejadian penting, kejadian suci selalu saja ditandai dengan adanya puji-pujian, baik secara pribadi, baik itu oleh laki-laki ataupun perempuan, ataupun sekumpulan besar orang banyak. Saudaraku, jadi sebelum terjadi momentum-momentum penting yang suci, yang kudus, yang besar di dunia ini, selalu saja terjadi puji-pujian bagi Tuhan, baik yang itu dilantunkan oleh seorang wanita, seorang pria, ataupun sekumpulan besar orang banyak, atau yang disebut dengan konser. Saudara, Maria, ibunya Tuhan Yesus, itu dia bisa nyanyi, saudaraku. Saya nggak pernah bayangkan Maria itu suaranya seperti apa, saudaraku. Tetapi ternyata Maria itu dia memiliki satu kidung surga, satu nyanyian. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat 46 sampai 55, di sana Maria itu menyanyi. Saudaraku, betul-betul saya selama ini nggak pernah bayangkan bahwa ternyata ibunya Tuhan Yesus yang seorang berwibawa, seorang yang berkarisma, yang pendiam tetapi sangat jenius, itu saudaraku, ternyata dia juga secara manusia dia punya jiwa seni juga. Dia bisa menyanyi, mengungkapkan puji-pujian bagi Tuhan, mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55, ya saudara. Jadi saudara kalau ingin melakukan satu pekerjaan besar, momen-momen besar, saudaraku, meskipun saudara itu suaranya fales begitu, saudaraku, berusahalah memiliki nyanyian hati, ya. Kalau nggak bisa menyanyi dengan mulut, saudara punya nyanyian hati, ya saudaraku, yang intinya memuji, memuliakan nama Tuhan yang begitu luar biasa, begitu baik kepada kita. Saudara kalau mau membaca nanti kidung pujian Maria, nyanyian pujian Maria, itu ditulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Jadi seorang wanita itu kalau sedang berbahagia, dia menyanyi, memuji-muji Tuhan. Saudaraku, orang yang jatuh cinta juga seperti itu. Tetapi ini Maria itu mendapatkan kabar dari malaikat bahwa dia akan melahirkan juru selamat. Maka Maria bersukacita luar biasa. Saudaraku, kemudian kalau tadi ini seorang wanita, seorang pria pun demikian, saudaraku. Jadi yang nyanyi itu enggak cuma perempuan, laki-laki juga. Kalau dia sedang bersukacita, untuk mengungkapkan sukacitanya, mereka memiliki satu pujian, saudaraku, seperti yang dilantunkan oleh Zakaria, ya saudaraku, di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Di sana Zakaria itu, saudaraku, dia bersyukur karena memiliki anak seorang nabi. Anaknya disebut nabi yang kudus, anaknya disebut sebagai nabi yang luar biasa. Maka Zakaria bersyukur karena memperoleh anugerah, bisa memiliki keturunan seorang nabi yang namanya Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu puji-pujian secara pribadi. Ada Maria, kemudian ada Zakaria. Maria ini yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus, kemudian Zakaria ini yang akhirnya dia memiliki keturunan Yohanes Pembaptis. Mereka sama-sama bersukacita. Jadi sukacita surga itu penting, saudaraku. Kalau saudara ingin mengalami sesuatu yang besar dan kudus, saudara ingin mengalami lawatan malaikat seperti Maria maupun juga keluarga Zakaria, Elizabeth, saudaraku, saudara harus biasa
memuji Tuhan. Sekalipun mungkin saudara itu fales ya, suara saudara tidak begitu pinter musik, tapi coba saudara memiliki satu kidung pujian di dalam hati, belajar memuji Tuhan. Kemudian selain manusia, saudaraku, puji-pujian itu juga berlaku di kalangan para malaikat. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, itu kemudian terjadi satu konser besar, nyanyian malaikat ketika Tuhan Yesus Kristus lahir. Ini bukan konser hura-hura di istana Herodes. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Herodes itu dia juga punya bait suci loh, saudaraku. Nah, yang membangun bait suci, yang merehab bait suci secara megah itu justru Herodes. Nah, saudaraku, tetapi para malaikat itu ketika mengadakan konser tidak berada di bait suci yang direhab oleh Herodes tadi, tapi dia justru datang kepada Tuhan Yesus di tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan, di Bethlehem, seperti halnya orang Majus yang datang ke situ juga atas perintah bintang. Saudaraku, jadi bukan gebiar gedung yang mewah dengan nyanyian-nyanyiannya yang hura-hura, saudaraku. Kalau bait suci Herodes seperti itu, saudaraku, di sana nggak ada hadirat malaikat. Tetapi ketika betul-betul di suatu tempat itu bisa melahirkan kekayaan rahasia firman, maka malaikat surga akan berkonser. Saudara, kalau konser duniawi itu maksimal ya membuat bulu kuduk merinding, membuat haru. Tetapi kalau malaikat yang berkonser, saudaraku, gunung-gunung bisa bergoyang, saudaraku, bumi bisa bergoncang, lautan bisa, saudaraku, timbul tsunami yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu ketika saya kemarin mencanangkan di tahun depan itu IRMC punya program konser besar menjelang menyambut kegerakan hujan akhir. Ini di dalam hati saya, saudaraku, ini bukan konser yang hura-hura, kemudian yang memakan biaya mungkin terlalu besar gitu. Tidak, saudaraku, justru kecil seperti di Bethlehem. Saudaraku, bukan konser yang sifatnya itu hura-hura seperti di istana Herodes, tapi satu konser malaikat. Saudaraku, ketika saya mencanangkan program ini, rasanya hati saya betul-betul terharu, saudaraku. Saudara, apa kira-kira saudara sudah siap kalau nanti betul-betul kitab Wahyu ini digenapi? Sudah siapkan diri baik-baik supaya nanti kita betul-betul bisa bergerak di dalam satu kegerakan hujan akhir yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi konser malaikat ketika Tuhan Yesus Kristus lahir ini menandai Tuhan Yesus lahir, saudaraku. Nah, saya berharap konser yang nanti kita adakan di tahun 2023 itu merupakan satu konser yang menandai lahirnya satu kegerakan besar. Saudaraku, jadi ini simbolis saja, kita bukan berhura-hura, tidak, saudaraku, ini simbolis saja. Kita mengakui kekuatan saya masih kecil, sederhana. Tetapi kalau Tuhan menyertai, saudaraku, ya seperti Bethlehem tadi, orang Majus berdatangan, saudaraku, malaikat pun mengadakan konser, saudaraku, puji-pujian di sana penuh, saudaraku. Maria memuji Tuhan, saudaraku, penuh puji-pujian. Kita akan membaca, saudaraku, jadi konser yang akan kita adakan di tahun 2023 itu bukan konser hura-hura di istana Herodes, saudaraku, seperti bait suci Herodes itu konsernya hura-hura, nggak ada malaikat di sana. Dan ingat juga, Herodes itu punya bait suci, saudaraku, artinya punya tempat yang mewah. Di sana sering konser, saudaraku, malahan, tetapi malaikat nggak datang. Dan di sana banyak kegiatan spiritual juga, tetapi tidak mendatangkan kuasa malaikat. Nah, saudaraku, tahun 2023 ini saya canangkan nanti ada satu konser besar dari
kegerakan hujan akhir. Ini merupakan satu simbolik saja, bersifat simbolik. Jadi bukan konser besar hura-hura, itu tidak, tapi simbolik yang merupakan satu simbol tentang bahwa kita akan segera memasuki satu momen-momen yang penting di akhir zaman. Saudara, kita akan baca Injil Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Pak Tito dibacakan Injil Lukas pasal 2 ayat dibacakan ayat yang ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudaraku, jadi puji-pujian tadi yang pertama Maria itu memuji Tuhan. Kemudian Zakaria yang akhirnya dia memiliki keturunan, saudaraku, Yohanes Pembaptis itu juga memiliki puji-pujian. Kemudian para malaikat itu juga melakukan konser, saudaraku. Ketika momen-momen besar itu terjadi, para malaikat itu melakukan konser, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, nanti kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ketiga, di sana juga ada konser besar, nyanyian dari mereka yang diungsikan. Jadi Wahyu pasal 14 ayat 2 dan 3 itu nyanyian dari mereka yang diungsikan. Beda, saudaraku, dengan nyanyian mereka yang menang, mereka yang harpazo, itu nyanyiannya di Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Mereka menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba yang kurang lebih besar dan ajaiblah karyamu. Itu nanti konser besar di orang-orang yang harpazo, saudaraku. Kemudian, saudaraku, dari sana kita belajar bahwa setiap kali ada momentum-momentum penting yang akan terjadi, itu selalu ada puji-pujian. Yang pertama tadi, saudaraku, Maria, saudaraku, yang melahirkan Tuhan Yesus, dia memiliki puji-pujian. Kemudian Zakaria yang dari keturunannya itu lahir Yohanes Pembaptis, dia memiliki puji-pujian. Demikian pula, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, maka para malaikat itu juga mengadakan satu konser besar, saudaraku. Bala tentara surga dikatakan. Saya bacakan dari ayat 10 dari Lukas pasal 2 tadi, dibacakan Pak Tito mulai ayat 10 ya. Tadi ayat 13, sekarang ayat 10 sampai ayat 14 diulang sekali lagi. Ayat yang ke-10. Iya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Iya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu ternyata diberitahukan oleh malaikat. Kemudian ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudaraku, jadi momen penting kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ketika malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu kemudian momen itu ditandai dengan adanya konser besar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir zaman pun begitu, saudaraku. Momentum besar setelah pengungsian, kemudian mereka menyanyikan nyanyian baru. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4,
Ini nyanyian konser dari orang-orang yang diungsikan ya. Wahyu pasal 14 ayat 1 dan 4. Itu momentum sesaat setelah orang-orang itu diungsikan. Seperti halnya tadi malaikat itu mereka mengadakan konser besar setelah Tuhan Yesus Kristus lahir. Wahyu pasal 15 ini juga ini merupakan satu puji-pujian bagi orang-orang yang diungsikan. Kemudian Wahyu pasal yang saya tadi salah sebut ya, nyanyian mereka yang diungsikan itu Wahyu pasal 14 ayat 2 dan 3. Saudaraku, itu nyanyian mereka yang diungsikan. Kemudian nyanyian mereka yang menang, mereka yang harpaso, itu di Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Saya ulangi ya, tadi ada salah sebut. Jadi nyanyian mereka yang diungsikan, karena di akhir zaman kan ada yang diungsikan, ada yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Nyanyian mereka yang diungsikan itu ditulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 2 dan 3. Denting kecapi nyanyian baru, seperti deso air bah, bagikan deru guru. Kemudian nyanyian mereka yang harpaso, yang repce, itu di Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Saudaraku, jadi konser besar itu selalu menandai momen-momen penting di dalam kehidupan manusia, di dalam perjalanan saudaraku, orang-orang kudus. Baik ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, ketika Yohanes Pembaptis lahir, saudaraku, itu ada puji-pujian. Ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, kemudian ada konser malaikat, saudaraku. Kemudian ketika kegerakan hujan akhir nanti terjadi, ya kita doakan supaya konser itu pun terjadi. Ini simbolik saja, saudaraku. Bukan saya mengajak saudara berhura-hura, tidak. Simbolik saja. Dan nanti itu akan berpengaruh kepada alam raya, langit, bumi. Saudara nanti akan melihat apa yang terjadi di tahun 2023, 2024 dan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati dengan roh hikmat dan wahyu. Belajarlah memuji Tuhan, sebab momen-momen penting dalam hidupmu selalu ditandai dengan munculnya puji-pujian kepada Tuhan dari mulutmu, dari mulut kita semua. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Haleluya. Amin.